Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi polinomial kelas A dengan mata kuliah pembelajaran berbantuan teknologi. Sebelum kita beranjak ke materi, izinkan kelompok kami untuk kenalan dulu bareng kalian. Aku anak Remas, pergi ke kantor. Perkenalkan, nama saya Dimas sebagai editor dan narator. Minggu-minggu belajar polinomial. Perkenalkan, nama saya Zainal. Pulang malam diomelin. Perkenalkan, nama saya Udin. Jalan kaki ke pasar baru, nama saya Rizky sebagai guru. Selamat menonton. Pada suatu hari, Zainal dan Udin duduk di kantin sekolah mereka dan sedang berbincang-bincang akan materi apa yang ada di kelas nantinya. Din, nanti di kelas kita belajar tentang polinomial. Udah tahu belum apa itu polinomial? Polinomial? Kayaknya pernah dengar deh. Tapi lupa aku. Pasti ada hubungannya sama angka dan huruf lagi ya. Iya, kayaknya gitu. Aku sih penasaran. Polinomial itu sebenarnya buat apa ya? Nah, iya sama. Nanti juga pasti tahu. Hehehe. Singkat cerita, bel sekolah mereka berbunyi dan mereka kembali ke kelas. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang polinomial atau suku banyak. Sederhananya, polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari suku-suku yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini contoh polinomial. Di sini ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Nah, polinomial ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menghitung jarak, kecepatan, atau bahkan saat mendesain taman. Pak, gimana caranya polinomial dipakai di kehidupan sehari-hari? Misalnya, tukang kebun ingin membuat jalur taman berbentuk lengkungan. Polinomial ini bisa membantu menghitung bentuk dan luasnya. Setelah 1 jam, Pak Guru menjelaskan. Setelah beberapa penjelasan Bapak tadi mengenai pengantar polinomial dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang polinomial, nah, sekarang tugas kalian ialah mencoba buat satu contoh penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, buat persamaannya ya, dan kemudian dipresentasikan di kelas minggu depan. Baik, Bapak. Terima kasih. Udin yang nampak masih bingung tentang materi yang telah diberikan, mencoba bertanya kepada Zainal temannya di perpustakaan. Din, gimana tugasnya? Udah nemu contoh penerapan polinomial belum? Aduh, belum Nal. Aku masih nggak ngerti gimana caranya nyari itu. Kamu tahu nggak? Tutor dong. Coba pikir, cara menghitung kecepatan mobil yang bisa dijelaskan pakai polinomial kuadrat. Kayak kecepatan yang dinotasikan dengan VT itu sama dengan negatif 2 dikali T kuadrat ditambah 12T ditambah 20. Di mana yang menunjukkan perlambatan mobil untuk dapat berhenti dalam waktu yang telah dihitung. Oh, jadi kalau aku mau tahu kapan mobil tersebut berhenti, aku tinggal cari nilai T di persamaan itu. Benar. Wih, keren juga ya. Aku bakal pakai ini buat tugas besok. Makasih ya, Nal. Keesokan harinya, Udin pun mempresentasikan tugasnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Udin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Jadi, teman-teman, ternyata polinomial itu enggak cuma rumus di papan tulis, tapi juga bisa menjelaskan sesuatu yang sering kita lihat, seperti kecepatan suatu kendaraan. Semisal, saya punya persamaan untuk menghitung kecepatan kendaraan VT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 12T ditambah 20. Dalam fungsi tersebut juga terdapat keterangan yaitu di mana T sama dengan waktu dalam jam, VT sama dengan kecepatan mobil dalam kilometer per jam setelah T jam, negatif 2T kuadrat menunjukkan perlambatan kendaraan. 12T adalah EV awal percepatan dan 20 adalah kecepatan awal dari kendaraan. Ini menunjukkan kecepatan mobil dalam kilometer per jam setelah T jam. Nah,
Kalau kita mau tahu kapan mobil berhenti, kita tinggal cari kapan VT itu sama dengan 0. Sehingga negatif 2T kuadrat ditambah 12T ditambah 20 itu sama dengan 0. Dalam persamaan tersebut kan berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, cuman variabelnya aja yang bernotasikan T. Sehingga dapat kita ketahui teman-teman, kalau A sama dengan negatif 2, B sama dengan 12, C sama dengan 20. Kemudian persamaan polinomial berderajat 2 ini kita bisa selesaikan dengan rumus kuadratik, yaitu T sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Lalu kita tinggal masukin aja nilai ABC ke dalam fungsi tersebut, sehingga didapat T sama dengan negatif 12 plus minus akar 12 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali 20 per 2 dikali negatif 2. Sehingga kita operasikan dan memperoleh nilai yaitu T sama dengan negatif 12 plus minus 17,46 per negatif 4. Nah, sekarang kita hitung dua kemungkinan nilai T. Untuk solusi pertama, gunakan tanda plus, sehingga diperoleh T sama dengan negatif 12 ditambah 17,46 per negatif 4. Sehingga kita hasilkan T sama dengan 5,46 per negatif 4. Itu setara dengan negatif 1,365. Karena waktu tidak bisa negatif, maka solusi ini diabaikan. Dilanjutkan solusi kedua, gunakan tanda negatif. Sehingga diperoleh T sama dengan negatif 12 dikurangi 17,46 per negatif 4. Sehingga kita peroleh negatif 29,46 per negatif 4. Itu setara dengan nilai 7,365. Nah, kalau yang ini solusinya bernilai positif teman-teman. Jadi, solusi ini yang dipakai, sehingga mobil akan berhenti setelah sekitar 7,37 jam. Wah, penjelasan yang bagus. Terima kasih ya, Nak Udin. Nah, itu tadi penjelasan kalau derajat polinomialnya 2. Nah, kalau derajatnya 3 atau lebih di persamaannya, nanti lain halnya dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Sehingga bisa digunakan pembagian polinomial dan metode Horner. Bisa duduk ke bangkunya ya, Nak Udin. Baik Bapak, terima kasih kembali.